Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One, masih bersama kami Ibu Profesor Erlina Burhan. Prof, tadi kita sudah ngomong soal Mycoplasma pneumonia. Saat ini tidak hanya hal tersebut yang mulai muncul atau ya kasarnya hits lah ya, menjadi pemberitaan di tanah air, tapi juga COVID-19 yang memang di negara tetangga pun sudah mulai merebak di Malaysia dan juga di Singapura. Nah, di Indonesia sendiri kalau nggak salah sudah ada sekitar 200-an kasus dari sebelumnya mungkin cuma sekedar 40 kasus. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya COVID-19 itu masih ada, Prof, sebenarnya? Karena sepertinya sudah, karena tidak ada pemberitaan kali ya, jadi orang mungkin sudah mulai tidak aware dengan hal tersebut. Ini pertanyaannya bagus banget nih ya. Karena sekalian saya dari tadi udah gatel mau ngejelasin bahwa dengan berakhirnya pandemi, waktu itu dideklarkan oleh Pak Presiden di bulan Juni kalau nggak salah, kita masuk ke endemi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa itu artinya bukan berarti tidak ada COVID. Endemi itu artinya bahwa penyakitnya tetap ada, tetapi transmisinya atau penyebarannya terkendali. Sehingga kemudian adalah pelonggaran-pelonggaran, dan memang pada kenyataannya sejak Juni sampai bulan-bulan lalu lah begitu ya, kasus COVID tetap ada tapi hanya jumlahnya sedikit karena penularannya memang terkendali sekali ya. Dan kemudian juga kita lihat kita mulai beraktivitas kembali dan aktivitasnya udah kayak sebelum pandemi. Semuanya luring, orang nggak pakai masker ya, dan keramaian di mana-mana, ada konser ya, saya nggak nonton, sayang ya, karena katanya seru ya. Iya. Oke, nah dan sebetulnya masih ada 104 negara di dunia yang masih melaporkan kasus COVID ini. Oke, itu termasuk Indonesia? Kan? Termasuk Indonesia, tapi memang jumlahnya sedikit. Nah, sejak Oktober sampai November ini nih mulai kita ada semacam kewaspadaan karena negara tetangga Singapura mulai memberitakan terjadi peningkatan kasus, bahkan sampai 22.000 waktu itu dilaporkan. Banyak ya, kita kan masih 200-an nih. Masih 200-an. Ya, jadi kita kalah tapi kalah yang bagus ya. Nah, Malaysia juga naik, hampir 1,5 kali lipat ya kenaikan kasusnya. Nah, ini negara tetangga. Dari berita yang disampaikan, data menunjukkan kenapa terjadi kenaikan kasus. Singapura mengatakan karena ini akhir tahun. Yang artinya mobilisasi masyarakat itu luar biasa. Padahal orang berlibur. Negara-negara yang agak strict ya sebenarnya ya. Atau mungkin masyarakatnya pun sangat disiplin mungkin hitungannya. Tapi ada satu faktor lagi. Apa? Selain mobilisasi kan biasa di Singapura kan memang orang jalan kaki, naik MRT. Tapi karena liburan mereka berjalan ya dari daerah sana ke daerah yang jauh, jadi mobilisasinya tinggi. Jadi interaksi antar manusia juga tinggi. Tapi ada satu faktor lagi, masalah dari vaksinasi. Vaksinasi booster yang terakhir di Singapura itu sudah lebih dari 6 bulan, sama juga Indonesia. Dan data mereka menunjukkan bahwa kadar antibodi masyarakat di sana sudah mulai menurun, karena memang secara teori pasca vaksinasi 6 bulan kemudian yang tadinya kadar antibodi itu meningkat sampai optimal, setelah 6 bulan atau setelah 8 bulan menurun sehingga daya proteksinya pun berkurang. Jadi faktor itu tadi nih, mobilisasi masyarakat yang meninggi, antibodi yang turun secara umum. Dan kalau saya pelajari datanya, itu pasien-pasiennya banyaknya orang tua. Ya, jadi kelompok remaja hanya sedikit sekali, dewasa muda juga sedikit, tapi yang banyak adalah orang tua. Jadi memang orang tua ini perlu mendapat perlakuan khusus. Nah, tentu saja sekarang ini sebelum ditanya saya jawab aja ya. Pasti mau ditanyain. Jangan dong, kalau dijawab saya nggak bisa nanya kalau gitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana di Indonesia? Satu, data yang sama adalah bahwa kita juga terjadi peningkatan.
peningkatan tadinya puluhan, 40-an di Oktober, Betul. sempat 80-an. Ini November itu udah 150-an, Desember 200-an. Tadi memang secara gradual, secara pelan-pelan ada peningkatan, walaupun nggak puncak begitu, sedikit, tapi ini mestinya membuat masyarakat juga mulai waspada. Dan saya rasa juga faktornya sama ya, bahwa musim liburan, orang-orang juga bepergian, dan saya boleh katakan sekarang keramaian itu sudah sangat marak ya. Ya, dan bahkan longgar protokol kesehatan. Sangat longgar sekali nampaknya sekarang. Ya, karena kita merasa udah nggak ada COVID. Ya, jadi bisa jadi penularan masih ada dan mulai banyak karena pergerakan manusia yang juga cukup tinggi. Kan ekonomi kita katanya sangat baik, meningkat. Betul. Kegiatan ekonomi juga baik, orang bepergian, orang berlibur. Desember nih udah mulai pada libur kan. Sudah mau tahun baru kan, jadi orang pada jalan-jalan dan seperti itu. Saya kira juga antibody ada pengaruhnya juga kan, kita apalagi tenaga kesehatan seperti saya kan divaksinnya duluan. Dulu sih seneng divaksin duluan, sekarang lah berarti cepetan hilang nih ya. Tapi memang sebenarnya booster itu kan bukan karakter, tapi filosofinya vaksinasi itu adalah bahwa setelah dia selesai pun vaksin itu akan ada di tubuh kan. Dia akan membiasakan dengan penyakit itu. Sebenarnya booster ini seberapa efektif? Saya sebenarnya nggak perlu booster dong, kan saya udah vaksinasi. At least vaksinnya udah ada di diri saya gitu. Betul. Apa miss-nya di situ? Ya, jadi tadi memang kalau setelah kita divaksin akan ada pembentukan antibody. Dan pada saat kan dulu ingat nggak penyuntikan yang pertama, yang kedua kita sebut vaksinasi primer, ya kan? Nah itu kadarnya naik tuh setelah sebulan kemudian, tapi 3 bulan sampai 6 bulan turun. Akhirnya di booster supaya mengoptimalkan kembali, jangan sampai nol, dioptimalkan kembali. Apalagi kalau yang orang tersebut selain vaksin juga mendapat saya nggak bilang beruntung ya, terinfeksi secara alamiah, sakit juga. Nah itu dikatakan imunitasnya lebih tinggi lagi, dapat dari vaksin, dapat alamiah dari virusnya sendiri karena sakit dan jadi ya memberikan proteksi, tapi kan lama-lama juga kemampuannya berkurang. Walaupun kita mengatakan bahwa ada sel imunitas yang masih mengingat, virus tersebut lah. Antigen dari virus, sehingga kalaupun ada lagi dia akan berusaha melawan. Tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak kalau punya antibody juga. Tapi sebetulnya sistem imun kan nggak mesti dari vaksin juga ya. Kita bisa dari gaya hidup lah seperti itu. Gaya hidup, dari makanan yang sehat, gaya hidup, olahraga. Nih rajin olahraga kan badannya bagus. Enggak. Itu yang memang harus dilakukan lebih sering. Olahraga nggak perlu olahraga yang berat, cukup olahraga yang ringan tapi rutin. Seminggu 2 kali contohnya, atau 3 kali lebih bagus lagi ya. Dan juga tadi gaya hidup, pola makan yang seimbang, nutrisi yang bagus, tidur yang cukup, lagi-lagi tidur yang cukup. Dan kebetulan saya dokter paru, saya juga ingin pesan berhenti merokok. Ini udah pasti nih yang ngomong. Betul. Berhenti merokok, dan anak-anak muda jangan mulai merokok karena rokok itu adiksi. Sekali mencoba akan ketagihan. Adiktif, ketagihan. Ya susah untuk berhenti. Jadi jangan mencoba. Dan kalau yang sudah lama merokok, berhentilah segera. Boleh sedikit ya, ini pesan sponsor ya. Segera berhenti, karena setiap Anda menghirup asap rokok itu akan menimbulkan kelumpuhan dari bulu-bulu getar yang ada di saluran nafas, yang merupakan salah satu komponen untuk melawan kuman ataupun virus. Ya, itu dari sisi itu. Ya, tapi kan kita juga tahu rokok bisa menimbulkan banyak penyakit, bisa ke pembuluh darah, bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke janin, banyak hal. Jadi intinya rokok tidak baik. Dan jangan menganggap aku nggak ngerokok, aku pindah ke vape. Ya itu juga sama. Memang bahayanya
tidak seberbahaya rokok, tapi bukan berarti dia aman, ya. Jadi saya ingin juga mengoreksi, ingin menyampaikan jangan menganggap bahwa vape itu aman, ya, karena sebetulnya dia juga bisa menimbulkan adiksi dan juga ada zat-zat berbahaya, zat-zat kimia di dalamnya, walaupun kuantitasnya lebih sedikit. Tapi kan kalau keseringan orang merasa oh ini aman jadi terus menerus. Bahkan kalau rokok ada sign peringatan daerah bebas rokok, artinya bukan bebas merokok, bebas dari asap rokok, nggak boleh merokok ya. Tapi kan untuk vape nggak ada, orang bisa vaping di mana-mana ya, sambil jalan, pakai kalung saya lihat begitu ya. Ketawa deh. Oke, berarti itu tapi Prof, ini kan ada varian baru katanya, varian COVID-19 baru, itu soal EG.5, HK.3, dan lebih parah seperti itu. Ini ada pedoman baru nggak sih? Ya, BA2.86 ya banyak lah. Dan lebih parah katanya dari Omicron. Ada pedoman baru nggak sih terkait hal ini, Prof? Ya sebetulnya ya, saya bukan ingin menyepelekan, bukan. Saya justru ingin memberikan edukasi supaya masyarakat juga jangan panik. Saya dapat ini WA dari masyarakat panik, apalagi banyak hoax tuh, di banyak narasi-narasi yang menakutkan. Jadi sebetulnya apakah itu EG.5 maupun HK.3 itu subvarian, turunan dari Omicron juga, ya. XBB1 kita kenal dulu kan, ini turunannya EG.5. Jadi karena ini turunan dari varian yang sama, Omicron, jadi memang masih ringan gejalanya. Dan HK3 turunan dari EG.5, jadi ya masih ringan lah. Tapi kan walaupun ringan, sakit itu kan tidak nyaman. Itu satu. Kalaupun gejalanya ringan, tapi kalau Anda punya komorbid, itu bisa juga membuatnya menjadi berat begitu. Karena komorbidnya, bukan karena variannya. Baik. Baik, itu berarti untuk mengatasi COVID-19 ya. Kalau tadi terkait dengan Mycoplasma, apa yang dilakukan untuk menghindari angka pasien Mycoplasma ini bertambah, Prof? Ya, intinya saya kira sih kita harus kembali lagi ke pencegahan. Masih ingat waktu itu di zaman pandemi, kita sangat disiplin dengan protokol kesehatan. Betul banget. Nah, kita sukses loh Indonesia. Kita memetik hasilnya. Jadi masyarakat itu luar biasa kontribusinya untuk mengakhiri pandemi. Saya kira di samping aturan-aturan pemerintah, tapi masyarakat Indonesia cukup patuh ya. Bahkan kita lebih duluan menurun dibandingkan Amerika atau beberapa negara maju lainnya. Jadi saya salut sama bangsa sendiri, salut sama masyarakat Indonesia yang telah membiasakan untuk menjalankan protokol kesehatan dan sukses story. Oleh sebab itu saya kira tidak akan sulit bagi kita untuk kembali mengulangi sukses yang pernah kita alami dengan kembali mengimplementasikan beberapa protokol kesehatan. Contohnya memakai masker. Memakai masker itu menurut saya keren sekali, keren banget ya. Kenapa? Karena dengan memakai masker kita bisa mencegah beberapa penyakit yang bisa menular. Contohnya influenza, kita pakai masker nggak masuk. Mycoplasma, karena dia droplet juga bisa dicegah dengan pakai masker. COVID juga droplet, cegah pakai masker. Tuberkulosis juga bisa dicegah dengan masker, dan beberapa penyakit infeksi saluran nafas lainnya yang disebabkan karena kita menghirup kumannya. Jadi pakai masker itu keren juga. Dan kalau Anda sakit, Anda pakai masker juga untuk menambah pahala. Kenapa saya katakan pahala? Karena demi orang lain, demi raga yang lain ya. Ada lagunya itu dulu ya. Tapi kalau kita sakit kita pakai masker, orang lain terlindungi. Kita melindungi anak-anak kita yang kita cintai, melindungi orang tua kita yang sudah tua, sudah uzur, melindungi orang-orang yang kita sayangi. Jadi pakai masker adalah cara yang sederhana. Ini vaksin alami nih. Kalau yang disuntikan kan rekayasa. Kalau ini
alami, cuma pakai masker aja. Ya. Dan saya kira cuci tangan juga adalah salah satu kebiasaan yang sebaiknya kita teruskan. Dan nggak berat kan, dulu kita tiap sebentar cuci tangan pakai desinfektan. Kenapa sekarang nggak bisa? Harusnya bisa juga. Tapi mungkin nggak segila zaman dulu ya, nggak sepanik zaman dulu. Dan saya tetap mengimbau kepada masyarakat nggak usah terlalu panik, tapi tetap waspada. Jangan cuek juga gitu. Ya, tapi kita berarti meskipun memang terkait dengan dua hal ini yang mulai merebak, kita tidak boleh panik dan tidak ada salahnya untuk bukan kembali tapi membiasakan melakukan hal-hal yang sehat. Hal-hal yang sehat dan juga membiasakan hidup sehat seperti itu, lalu juga dengan kebijakan menggunakan masker di tempat umum seperti itu ya. Prof, untuk menghindari dua penyakit ini semakin bertambah. PHBS. Apa tuh? Perilaku hidup bersih sehat. PHBSP, perilaku. H hidup. B tadi saya dengarnya bersih. Saya S sehat. Pinter. 100 lulus. Terima kasih Prof Erlina Burhan telah bergabung bersama kami di One on One. Semoga kita bisa mengambil hal baik dari perbincangan kita pada malam hari ini di One on One. Saya terima kasih juga sudah diundang ya. Terima kasih sudah menerima kami di sini Prof. Terima kasih atas waktunya. Saya Samuel Purba, pamit undur diri. Sampai ketemu di One on One berikutnya.